Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Diko Nasrul Fitama, NPM 2101030007. Saya di sini akan membahas mengenai materi morfologi dalam linguistik bahasa Indonesia. A. Pengertian morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Pengertian morfologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Zainal Arifin dan Juwaiyah, morfologi yaitu ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk struktur kata. Dua, menurut J.W.M. Verhaar, morfologi merupakan salah satu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Tiga, menurut Ramlan, morfologi yaitu bagian dari ilmu bahasa yang khusus membicarakan struktur kata dan pengaruh perubahan struktur kata kepada arti kata. 4. Menurut Rusmaji, morfologi adalah sesuatu yang mencakup kata, bagian, dan proses. Jadi, dapat disimpulkan, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari atau membicarakan tentang seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. B. Tujuan morfologi. Tujuan dari morfologi ini untuk membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai, karena identik dengan proses dan penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Bentuk dasar yakni kata, pokok kata, dan frase. Dalam bahasa Indonesia, proses morfologi dibagi menjadi 3, yakni A. Proses pembubuhan afiks atau afiksasi. B. Proses pengulangan kata atau reduplikasi. C. Proses majemukan kata atau pemajemukan. D. Macam-macam proses morfologi. 1. Afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata dengan cara meletakkan afiks pada bentuk dasar. Afiksasi dibedakan menjadi 4, yakni sebagai berikut. A. Prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di depan bentuk kata dasar. Contohnya, ber, me, memper, pe, per, di, ter, ke, se. Contoh, ber ditambah jalan, berjalan. Me ditambah makan, memakan. Ter ditambah dengar, terdengar. B. Sufiks. Sufiks adalah afiks yang diletakkan di belakang bentuk kata dasar. Contoh, kan, an, i, nya, at, ah, wan. Panas ditambah kan, panaskan. Hukum ditambah an, hukuman. Tampak ditambahnya, tampaknya. C. Infiks. Infiks adalah afiks yang diletakkan di tengah bentuk dasar. Contoh, el, er, in. T ditambah ditambah ali, temali dari kata dasar tali. D. Konfiks. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang mengapit bentuk dasar secara bersamaan. Contoh, berkan, beran, pean, mekan. Ber ditambah mandi ditambahkan bermandikan. Ke ditambah dingin ditambahkan kedinginan. Kedua, pemajemukan. Pemajemukan adalah proses komposisi pada gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk satu kesatuan dan menimbulkan arti baru. Contoh, kumis ditambah kucing, kumis kucing. Kumis kucing dalam arti jenis tanaman disebut kata majemuk. Sedangkan kumis kucing dalam arti kumis atau rambut dari seekor kucing bukanlah kata majemuk. 3. Reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Contoh, rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Macam-macam pengulangan. 1. Pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses perubahan afiks.
Contoh, cantik, cantik. 2. Pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Contoh, berapa menjadi beberapa. 3. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks adalah bentuk dasar yang diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Maksudnya, pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Contoh, kereta-keretaan. 4. Pengulangan dengan perubahan fonem. Contoh, bolak-balik dibentuk dari bentuk dasar balik yang diulang seluruhnya dengan perubahan fonem ialah dari A menjadi O dan dari I menjadi A pada kata bolak dan balik. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi, serta mempunyai makna gramatikal dan makna leksikal. F. Jenis-jenis morfem. A. Jenis morfem berdasarkan bentuknya. 1. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Contoh, saya, kursi. 2. Morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Contoh, morfem ber pada berteduh. B. Jenis morfem segmental dan suprasegmental. 1. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh, morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau meja. 2. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. C. Jenis morfem berdasarkan keutuhannya. 1. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi. 2. Morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari beberapa bagian. Konfiks, ke-an termasuk ke dalam morfem terbagi. Contoh, ke ditambah mampu ditambah an, kemampuan. D. Jenis morfem berdasarkan maknanya. 1. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna kata sebagai lambang benda, peristiwa, dan objek. Contoh, ikan dan buku. 2. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Contoh, ber ditambah main, bermain. G. Kedudukan morfologi dalam linguistik. Dalam ilmu linguistik, kajian morfologi berada di antara kajian fonologi dan sintaksis. Sebagai kajian yang terletak di antara kajian fonologi dan sintaksis, maka kajian morfologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun dengan sintaksis. Keterkaitannya dengan fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfonologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi, seperti munculnya fonem y pada dasar hari. Bila diberi sufiks an, maka hari ditambah an menjadi harian, bukan harian, tetapi ada tambahan y, harian. Demikian presentasi dari saya mengenai materi morfologi dalam linguistik bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.